Kita akan bahas beberapa saham yang menarik untuk dianalisa untuk minggu ketiga bulan Juli 2021. Salam kenal, nama gue Yusuf Arifin Yusef. Di channel ini gue bercerita tentang properti, investasi, cryptocurrency, pengembangan diri, dan juga tentang pasar saham. Langsung aja kita ke layar monitor. Let's go! Oke, beberapa saham yang kita pilih hari ini itu adalah saham yang dia sudah di atas MA20 secara weekly maupun secara daily. Jadi supaya cenderung lebih aman. Nah, di sini udah ada beberapa watchlist, tapi gua ambil yang lebih menarik. Contohnya misalkan seperti BEKS atau BRMS. Kenapa gua nggak masukin? Karena harganya itu dia fraksi 1, artinya naik 1% aja mungkin persentase udah terlalu besar. Jadi kita ambil yang cenderung lebih aman. Contohnya yang pertama adalah ESA. Nah, kalian bisa lihat si ESA ini ya, setelah dia konsolidasi di daerah sini ya, tiba-tiba 2 hari ini dia muncul 2 volume yang sangat besar ya, 2 volume yang sangat besar, dan tentu aja kalian bisa lihat sekarang ini dia harganya sudah di atas MA20 maupun MA200 yang garis ini di time frame daily, dan sekarang kita ke time frame weekly masih di atas MA20 untuk ESA ini. Jadi sebenarnya ESA ini sangat menarik. Dan kalau kita perhatikan kembali ya, ini sudah mau menyentuh all time high-nya. Ya, kalau kita bisa lihat beberapa saham yang menuju all time high seperti seperti Arto, seperti Same ya. Itu saham-saham yang menarik. Kenapa? Karena mereka sudah tidak ada resistennya. Mereka bikin all time high yang baru. Jadi kita lihat ke ESA. Oke. Ini mau gue hapus terlebih dahulu. Oke, kalau kita lihat gambar, ini sebenarnya ada sebuah pattern ya. Ada sebuah pola, yaitu pola falling wedge, di mana dia sudah break Dia punya trend line-nya dengan volume yang sangat besar. Jadi ini konfirmasi banget buat si ESA. Dan kita bisa lihat resisten untuk ESA itu ada di daerah sini. Jadi ini sebentar banget lagi si ESA sudah mau menuju all time high-nya. Dan kita tahu udah tidak ada resisten kembali. Target untuk ESA itu di sebelah sini. Ini target dia yang pertama ada di kurang lebih daerah sini ya. Sekitar 450-an lah. Jadi kalau kita beli sekarang di harga 400-an, itu masih ada potensi naik ke sekitar 10%. Lalu, nah, apakah sekarang timing yang cocok untuk beli karena udah cenderung lebih tinggi? Nah, kalau kita lihat ya, ini adalah sebuah area support. Kalau kita bisa ke time frame yang lebih kecil lagi, kalian bisa lihat ya, nah, di daerah sini dia sempat tidak berhasil. Ya, tidak berhasil menembus resistennya, dan tentu kemarin hari Jumat sudah berhasil di break. Jadi ini adalah sebuah area resisten dulu yang sekarang menjadi area support. Jadi kalau Anda mau beli, ya, kalau Anda mau beli tentu aja saya sarankan belinya di daerah sini. Daerah berapa nih? Sekitar 384 sampai 386-an ya. Jadi bisa aja dia bikin higher low-nya lagi di sebelah sini baru naik kembali. Ya. Nah, jadi ini resikonya bisa begitu. Nah, tapi kalau takut Anda nggak kebagian, Anda bisa masukin dulu misalkan dana sekitar 20%, lalu baru beli di sini lagi sesuai dengan modal 80%, harapannya di sini. Dan stop loss-nya tentu aja Anda bisa misalkan stop loss sekitar 4%-an dari sini, 4,5% dari sini, kurang lebih di daerah sini. Jadi risk reward-nya itu cukup menarik. Ya, kalau kita lihat, kita buy long di daerah sini, ya. Risk reward-nya
bisa sekitar 1:1,89. Masih cukup oke menurut saya. Ya, ini untuk ESA. Berikutnya adalah Antam. Oke, kita ke time frame daily dulu. Kita lihat apakah harga Antam sudah di atas moving average 20. Ya, kita udah lihat ya, yang moving average 20 itu adalah yang berwarna orange di sini. Ya. Dan sekarang Antam juga memang sudah di atas moving average 20 dan juga tentu moving average 200. Nah, sekarang kita ke time frame weekly ya. Kita lihat ya, sekarang harganya juga sudah di atas MA20 time frame weekly. Nah, sekarang bagaimana analisanya? Buy-nya di daerah berapa? Kita bisa lihat di sini ya. Nah, sekarang ini Antam ini ada potensi membuat sebuah pola, yaitu pola double bottom, di mana ini adalah sebuah neckline-nya. Apabila dia berhasil breakout, maka potensinya akan ke daerah sekitar 3.200. Nah, lalu apakah boleh langsung beli? Nah, kita akan ke time frame yang lebih kecil. Nah, kalau kalian takut ketinggalan, menurut saya kalian boleh HK sekalian, sebagian. Contoh misalkan kalian boleh HK 50% atau 30%, lalu kalian beli di daerah bawah sini. Jadi mungkin aja dia bikin double bottom kecil lagi di sini, sangat memungkinkan. Ya, begini. Nah, jadi kalau kalian mau beli, kalian bisa beli sebagian di sini, hari Senin pagi langsung HK, lalu kalian sebagian lagi beli di sini, dan tujuannya adalah ke daerah 3.200 ya. Tentu kalian bisa TP bertahap di atas ya. Ini menurut saya cukup berpotensi. Kenapa? Karena volumenya dan membesar juga ya. Volumenya membesar juga. Lalu kita lihat daerah TP-nya untuk Antam. Daerah TP untuk Antam menurut saya tentu 3.200 adalah target berikutnya. Kalian bisa TP berlahan sekitar 4% di daerah 2.800. Lalu di sini masih ada gap di daerah 2.940, kalian bisa jual lagi. Lalu mungkin TP terakhir di daerah 3.200. Jadi kalian bisa step by step ya. Step by step untuk TP sebagian. Di sini, lalu di daerah sini. Ini dua saham yang menurut saya menarik. Berikutnya adalah Breeze. Ya, kita mau lihat Breeze. Breeze kita lihat ini sekarang sudah di atas harga MA20 juga, ya, harganya sudah di atas MA20 dan juga sudah di atas MA200 dan sudah barusan ini terjadi golden cross untuk di channel time frame daily-nya. Kita lihat di weekly-nya. Di weekly juga sudah di atas MA20-nya ya, sudah di atas MA20-nya jadi cenderung lebih aman. Dan kita lihat bagaimana untuk potensinya. Nah, potensinya ini adalah membuat sebuah pola yaitu inverted hand and shoulders ya, inverted hand and shoulders. Targetnya itu TP pertama di daerah 2.700-an ya, 2.700-an. Berikutnya TP kedua di daerah sekitar 3.000-an ya, daerah 3.000-an. Selanjutnya ya kita tinggal naikin trend stop aja apakah dia bisa naik ke atas ke sebelah sana. Oke, dan apakah sekarang time yang tepat untuk membeli? Kita lihat ini neckline-nya itu atau resistennya sekarang belum berhasil di break ya. Tapi kita bisa lihat nih, volumenya memang terus membesar. Lalu gimana cara belinya? Kalian bisa beli nih ya. Kalian bisa beli sebagian ya, HK Senin pagi langsung HK. Lalu sama seperti tadi mungkin aja dia bikin double bottom di sebelah sini. Ya, sangat memungkinkan dia bikin double bottom lagi daerah sini. Jadi kalau misalkan kalian belum punya barang ya, saya sarankan kalian beli dulu di sini sekali ya, sekitar 20% atau 30%, lalu kita boleh cicil di bawah. Boleh cicil daerah sini 2.200 dan harapannya dia naik ke atas sana. Nah, ini untuk 3 saham yang menurut saya menarik yang kalian bisa pertimbangkan untuk dari tanggal 19 Juli sampai tanggal 23 Juli. Mudah-mudahan 3 saham ini bisa naik, bisa terbang bahkan. BTW, disclaimer ya, mengingatkan kalian kalau ini hanya analisa saya pribadi, belum tentu saya beli juga, dan ini juga bukan ajakan beli maupun ajakan jual buat kalian semua, hanya analisa saya pribadi.
Dan sekian video kita hari ini, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. BTW mau disclaimer on kalau ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Jadi silakan kalian analisa kembali, itu hanya analisa menurut gua sendiri, belum tentu benar. Karena trading itu beresiko. BTW apabila kalian ingin belajar tentang trading, belajar tentang technical analysis, gue bakal mengadakan sebuah workshop pertanggal 31 Juli 2021 dengan harga 350.000. Itu dimana kalian bisa belajar tentang technical analysis dari nol. Buat kalian yang belum mengerti sama sekali bisa menjadi mahir. Tujuannya agar kalian bisa menganalisa dan bisa membeli di waktu yang tepat dan mempunyai resiko atau risk management yang tepat. Nah, untuk lebih detailnya kalian bisa lihat di deskripsi di bagian bawah, linknya gue bakal taruh di sebelah sana. Dan silahkan support gue dengan tekan tombol subscribe, lonceng ditekan agar apabila gue keluar video baru, kalian langsung yang pertama ternotifikasi. Salam cuan dan bye-bye.